mengulik dan menambah wawasan teman sekalian tentang perbedaan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah reformasi. Nah, kami akan membahas materi tersebut berdasarkan 5 indikator utama, yaitu yang pertama akuntabilitas, yang kedua notasi keuangan, yang ketiga pola rekrutmen politik, yang keempat pelaksanaan pemilu, dan yang terakhir pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Nah, sebelum itu alangkah baiknya jika kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok Dewi Panjaitan. Perkenalkan, nama saya David Kusmita. Saya Hana Pardosi. Saya Rosita Barbau. Saya Kristan Tergolong. Saya Yunita Terjulu. Saya Marisa Gres. Nah, perkenalan sudah selesai. Langsung aja kita ke materinya. Tapi sebelum masuk ke materinya, aku mau nanya nih sama teman-teman sekalian. Ada nggak sih yang udah tahu peradaan pasca reformasi itu tahun berapa? Nah, dari yang aku tahu, pra-reformasi dimulai sejak tahun 1945 sampai 1998. Sedangkan pasca reformasi dimulai sejak tahun 1998 hingga saat ini. Seperti itu. Oh, gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke materi inti. Yang pertama, kita akan bandingkan akuntabilitas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum dan sesudah reformasi. Ada nggak sih teman yang bisa menjelaskan? Boleh banget dong. Jadi perbandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra dan pasca reformasi ini memuat beberapa bidang. Nah, yang pertama yaitu masa sebelum reformasi. Dalam sistem pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen menekankan sistem presidensial, tetapi dalam praktiknya, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, terjadi penyimpangan ke arah sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan presiden sangat besar dan hampir tidak ada mekanisme pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif atau yudikatif. Sedangkan sesudah masa reformasi, dalam sistem pemerintahan setelah amandemen tahun 1945 atau 1999 sampai 2002, sistem pemerintahan Indonesia lebih demonstratif dengan prinsip check dan balance yang lebih jelas. Kekuasaan presiden dibatasi hanya untuk 2 periode masa jabatan atau 2 kali 5 tahun. Berikutnya, akuntabilitas politik. Akuntabilitas presiden dan lembaga negara lainnya kepada rakyat secara langsung sangat lemah. Presiden tidak dapat dijatuhkan selama masa jabatannya kecuali oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau yang disingkat dengan MPR. Yang masa pada Orde Baru, mayoritas anggota diisi oleh orang-orang yang loyal kepada pemerintah. Tidak ada pembatasan periode jabatan presiden sehingga Soeharto dapat memerintah selama 32 tahun. Sedangkan pada sesudah reformasi, yaitu mekanisme pengawasan terhadap presiden lebih diperkuat dengan DPR yang memiliki kewenangan lebih besar, termasuk hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Presiden dapat dimakzulkan jika terbukti melanggar hukum melalui proses yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan MPR. Berikutnya kelembagaan. Lembaga-lembaga negara seperti DPR, MA, dan BPK memiliki peran yang terbatas dalam mengawasi eksekutif, dan peran MPR sebagai lembaga tertinggi negara membuat mekanisme check and balance tidak berjalan. Sedangkan sesudah reformasi, kelembagaan negara seperti MK, Komisi Yudikal atau YK, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dibentuk untuk memperkuat akuntabilitas dan supremasi hukum. Peran DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, termasuk dalam pengawasan anggaran dan kebijakan pemerintah. Nah, dan yang terakhir hak asasi manusia dan partisipasi publik. Kebebasan pendapat dan partisipasi publik sangat dibatasi. Akuntabilitas kepada masyarakat sulit diwujudkan karena represivitas pemerintah terhadap kritik. Sedangkan sesudah reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen memuat bab khusus tentang hak asasi manusia pada pasal 28A sampai 28J yang menjamin kebebasan pendapat, hak politik, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, partisipasi publik dalam pemilu, menyusun kebijakan, dan pengawasan terhadap pemerintah semakin meningkat dengan dukungan teknologi informasi. Nah, penjelasannya sudah sangat bagus. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
setelah reformasi membawa perbaikan yang sangat signifikan dalam akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. Sentralisasi keuangan yang mendominasi sebelum reformasi digantikan oleh sistem yang demokratis, terbuka, dan akuntabel. Meskipun demikian, tantangan seperti korupsi, oligarki, dan penyalahgunaan kekuasaan masih memerlukan perhatian lebih untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan. Nah, kita lanjut ke poin nomor 2, yaitu perbandingan rotasi keuangan sebelum dan sesudah reformasi. Buat teman-teman yang dapat menjelaskannya, silakan. Nah, sebelum itu aku mau ngejelasin definisi dari rotasi keuangan dulu ya. Jadi, rotasi keuangan adalah istilah yang mengacu pada tingkat perbandingan tingkat perputaran atau sirkulasi di suatu negara, kelompok atau individu. Dan untuk perbandingannya itu dapat dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama kita bahas yang sebelum reformasi, yaitu Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa reformasi, sebelum reformasi, pengelolaan keuangan negara diatur secara sentralistis. Beberapa poin utama terkait keuangan dalam Undang-Undang 1945 sebelum amandemen. Yang pertama pada pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebelum amandemen, yang menyebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN ditetapkan setiap tahun melalui undang-undang. Jika DPR tidak menyetujuinya, pemerintah dapat menjalankan APBN berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Lalu, fungsi kontrol keuangan negara ada pada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Namun, pelaksananya sering dipengaruhi oleh intervensi pemerintah. Yang kedua, implementasi lebih banyak didasarkan pada kebijakan eksekutif atau presiden, dengan DPR seringkali berfungsi sebagai standpo aja. Ciri khas yang dapat kita lihat yaitu pengelolaan keuangan negara tidak transparan dan akuntabel. Lalu kolusi dan nepotisme atau KKN merajalela terutama pada masa Orde Baru. Selanjutnya, sentralisasi pengelolaan keuangan mengakibatkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Selanjutnya kita lanjut, yaitu pada masa reformasi pasca 1998. Reformasi ini membawa perubahan yang besar, termasuk amandemen Undang-Undang 1945 sebanyak 4 kali dari tahun 1999 sampai tahun 2002. Amandemen ini berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan desentralistis. Perubahan dalam pasal-pasal terkait keuangan negara yaitu yang pertama, pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen yang berfungsi sebagai pengawasnya diperkuat. DPR tidak memiliki peran lebih besar dalam menetapkan APBN, sementara pemerintah wajib melaporkan pengelolaan keuangan secara rinci. Lalu dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memberantas KKN. Selanjutnya, peran Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai pengawas keuangan negara dikuatkan. Yang kedua, 23E, 23F, dan 23G yang baru, yaitu mempertegas fungsi BPK sebagai badan yang independen, berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebelum reformasi, pengelolaan keuangan bersifat sentralistis, tidak transparan, dan syarat KKN. Sedangkan setelah reformasi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 membawa perubahan besar dalam pengelolaan keuangan negara dengan penekanan pada desentralisasi, transparansi, dan pengawasan. Nah, selanjutnya kita bahas indikator yang ketiga, yaitu pola rekrutmen politik. Nah, definisi dari pola rekrutmen politik adalah cara atau mekanisme yang digunakan oleh organisasi politik, terutama partai politik, untuk mencari, memilih, dan menempatkan individu-individu ke dalam posisi tertentu dalam struktur kekuasaan politik, baik di lembaga legislatif, eksekutif, maupun organisasi partai itu sendiri. Untuk perbandingan pra dan pasca reformasi ini, apakah ada yang tahu? Baik, menurut beberapa sumber, perbandingan pola rekrutmen politik dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terbagi atas 2 aspek sebagai berikut. Sebelum reformasi, era Orde Lama dan Orde Baru. 1. Kerangka konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen bersifat sentralistik. Sistem politik memberi kewenangan besar pada eksekutif atau presiden, yang mengakibatkan lemahnya fungsi pengawasan legislatif dan partisipasi masyarakat dalam rekrutmen politik. Tidak ada pengaturan detail terkait partai politik atau mekanisme rekrutmen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, rekrutmen politik. Era Orde Lama 1945 sampai 1965. Rekrutmen politik relatif terbuka, terutama pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Partai politik memiliki peran besar.
tetapi kemudian melemah setelah diberlakukannya demokrasi terpimpin 1959 yang menempatkan presiden sebagai pengendali utama politik. Era Orde Baru 1966 sampai 1998. Rekrutmen politik sangat terkonsentrasi pada kekuasaan negara, terutama melalui Golkar sebagai alat politik dominan. Proses rekrutmen lebih bersifat kooptatif atau penunjukan oleh elit. Dengan partisipasi masyarakat yang terbatas, pemilihan langsung tidak ada, dan kepala daerah serta anggota parlemen lebih sering diangkat dari terpilih. Sesudah reformasi 1998 sampai dengan sekarang. 1. Kerangka konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen. Amandemen membawa perubahan besar termasuk pengaturan sistem politik yang lebih demokratis. Pasal-pasal baru mengatur penguatan prinsip demokrasi, HAM, desentralisasi, dan kebebasan berserikat. Pemilu langsung diatur oleh presiden untuk memilih presiden, kepala daerah, serta anggota legislatif. 2. Rekrutmen politik atau partai politik. Rekrutmen politik menjadi tanggung jawab partai, namun kini harus melalui proses yang lebih transparan. Partai memiliki kewajiban mengajukan calon dalam pemilu legislatif maupun eksekutif. 1. Pemilihan langsung. Masyarakat dapat memilih langsung presiden sejak 2004, anggota legislatif serta kepala daerah melalui pilkada. Proses ini memberi peluang lebih besar bagi individu non elit untuk berkompetisi melalui dukungan partai atau jalur independen pada pilkada. Berikutnya pengawasan dan regulasi. Pemilu diawasi oleh KPU, Bawaslu, dan lembaga independen lainnya. Undang-undang seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik menjadi dasar hukum untuk mengatur proses rekrutmen. Pasca reformasi. Aspek yang pertama ialah sistem pemilu, di mana di prareformasi tidak langsung, melainkan melalui perwakilan, sedangkan di pasca reformasi langsung oleh rakyat. Aspek yang kedua, peran partai politik. Di prareformasi dikendalikan oleh rejim berkuasa, sedangkan di pasca reformasi lebih otonom dan bebas. Aspek yang ketiga, pengawasan. Di prareformasi terpusat oleh negara, sedangkan di pasca reformasi diawasi oleh lembaga independen. Aspek yang keempat, keterlibatan rakyat. Di prareformasi sangat terbatas, sedangkan di pasca reformasi lebih luas melalui pemilu langsung. Wah, pola rekrutmen politik setelah reformasi ini tentu lebih berpihak pada rakyat, walaupun dalam bidang politik dan juga lembaga-lembaga tertentu semakin ketat lagi nih. Nah, kita menjelajah lagi ke indikator selanjutnya, yaitu pelaksanaan pemilu berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan sesudah reformasi. Untuk Evi dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, saya akan menjelaskan sebelum masa reformasi Orde Lama dan Orde Baru. Pada masa sebelum reformasi, pelaksanaan pemilu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tanpa perubahan atau bersifat pasif. Beberapa ciri utamanya adalah masa Orde Lama 1945 sampai dengan 1965. Berikutnya landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 asli. Berikutnya pemilu yang terlaksana. Berikutnya pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante. Berikutnya pemilu 1995 adalah pemilu paling demokratis di masa ini karena menggunakan asas langsung, umum, bebas dan rahasia atau luber. Berikutnya ciri utama. Demokrasi parlementer berkembang sebelum berubah menjadi demokrasi terpimpin pada 1959. Pada era demokrasi terpimpin, pemilu tidak berjalan karena kekuasaan lebih terkonsentrasi pada Presiden Soekarno. Berikutnya masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998. Berikutnya landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945 asli. Berikutnya pemilu yang terlaksana. Pemilu pertama pada masa Orde Baru berlangsung pada tahun 1971, kemudian diadakan setiap 5 tahun sekali, yaitu pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pemilu hanya menjadi formalitas untuk mempertahankan kekuasaan Soeharto. Ciri utamanya adalah pemilu tidak sepenuhnya bebas karena adanya kontrol dari pemerintah. Berikutnya, partai politik dikonsolidasikan menjadi 3 kekuatan utama, Golkar, PP, dan PDI. Berikutnya, asas luber diterapkan tetapi tidak disertai prinsip jujur dan adil.
Berikutnya, sesudah masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang, era reformasi membawa perubahan signifikan terhadap sistem politik dan pelaksanaan pemilu di Indonesia, termasuk amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Beberapa poin penting terkait pemilu. Yang pertama, pasal 22E. Pemilu diatur lebih rinci, termasuk asas pelaksanaan pemilu, lubek dan jurdil. Berikutnya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sebelum melalui MPR. Berikutnya, penguatan peran lembaga penyelenggaraan pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Berikutnya, pelaksanaan pemilu. Selanjutnya, pemilu legislatif dan presiden langsung. Berikutnya, pemilu pertama di era reformasi berlangsung pada tahun 1999 untuk memilih anggota DPRD dan MPR. Pemilu presiden langsung pertama kali dilakukan pada tahun 2004. Sistem multipartai, partai politik yang ikut serta lebih beragam dibandingkan masa Orde Baru. Ada beberapa ciri utama. Yang pertama, demokrasi lebih terbuka, penegakan asas liberal dan jurdil lebih kuat. Berikutnya, dan yang terakhir, pengawasan pemilu oleh lembaga independen, Bawaslu dan masyarakat sipil lebih ditingkatkan. Nah, berarti pelaksanaan pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengalami berbagai perubahan seiring dengan berjalannya waktu, terutama sebelum dan sesudah era reformasi. Selain itu, pengawasan pemilu oleh lembaga independen atau Bawaslu dan masyarakat sipil lebih ditingkatkan. Pelaksanaan pemilu di Indonesia telah mengalami perubahan besar dari era sebelum reformasi dan otoriter dan sentralistik menjadi lebih demokratis dan transparan setelah reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi penting untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan asas demokrasi. Oke, kita lanjutkan ke indikator terakhir di podcast kita kali ini, yaitu Oke, kita lanjutkan ke indikator terakhir di podcast kita kali ini, yaitu pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Nah, untuk perbandingan pra dan pasca reformasi, apakah ada yang tahu? Nah, dari beberapa sumber yang dibaca, ada beberapa aspek yang menjadi perbandingan dalam konteks kali ini. Pertama, sebelum masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 berjalan. Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 cenderung bersifat singkat, padat, dan memberikan garis yang besar tentang hak-hak warga negara. Fokus utama adalah pembentukan negara yang baru merdeka. Beberapa poin yang penting terkait hak warga negara adalah hak-hak dasar. Pertama, pasal 27, hak atas persamaan di muka hukum dan kewajiban bela negara. Yang kedua, pasal 28, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketiga, pasal 29, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Yang keempat, pasal 31, hak atas pendidikan. Kekurangan pertama, hak-hak warga negara belum dirumuskan secara lengkap atau rinci. Berikutnya, tidak ada pengaturan eksplisit tentang HAM atau hak asasi manusia. Ketiga, sering disalahgunakan oleh rejim otoriter untuk membatasi kebebasan warga negara. Kedua, sesudah masa reformasi atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan sebanyak 4 kali, tahun 1999 sampai dengan 2002. Perubahan ini membawa pergeseran besar dalam pemenuhan hak dasar warga negara. Pertama, penguatan HAM. Kedua, bab 10A tentang HAM ditambahkan secara khusus mencakup pasal 28A hingga pasal 28J. Ketiga, hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, dan hak atas perlindungan hukum dijamin secara eksplisit pasal 28A sampai 28I. Yang keempat, hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan mendapatkan perhatian khusus atau pasal
hak sosial, ekonomi, dan budaya. Keenam, pasal 31 dan pasal 34, pendidikan dasar wajib yang dibiayai oleh negara serta jaminan kesejahteraan sosial bagi warga negara yang miskin dan terlantar. 7. Pasal 33, penguatan hak atas pengelolaan kekayaan dalam untuk kemakmuran rakyat. 8. Kebebasan sipil. Nah, berarti dampak pasca reformasi bagi penggunaan hak-hak pasti ada dong, seperti penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam memastikan hak warga negara terlindungi dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka. Meskipun begitu, tantangan dalam implementasi masih ada, seperti ketimpangan sosial dalam penegakan hukum. Sepertinya kita sudah berada di penghujung acara nih. Seru banget ngobrol bareng kalian, nambah pengetahuan, wawasan teman-teman termasuk aku juga. Kesimpulannya, dari perubahan pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari pra ke pasca reformasi menunjukkan dampak positif yang signifikan, terutama dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara, seperti penguatan hak asasi manusia, jaminan sosial, dan pendidikan. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk membagikan wawasan di podcast kami kali ini. Kita pamit undur diri. Terima kasih telah menonton podcast ini. Dadah.